Puncak ibadah haji telah dilaksanakan, menjadi haji yang mabrur dan mabruroh tentulah menjadi harapan para jemaah. Hal tersebut berasal dari keinginan untuk menyempurnakan ibadah, utamanya dalam kehidupan sehari-hari. Lalu apa makna haji mabrur dan juga mabruroh, serta bagaimana mewujudkan nilai-nilai kebaikan bagi para jemaah yang sudah berhaji? Kita akan membahas lengkapnya bersama Kiai Haji Imam Basori, CEO PT Tisaga Multazam Utama. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Kiai, tentu sepatah kata yang diinginkan para jemaah ketika pulang dari Tanah Suci adalah selain gelar hajinya ini adalah menjadi haji yang mabrur. Itu doa atau harapan yang disampaikan oleh para jemaah haji. Nah, sebetulnya apa sih makna dari haji mabrur atau mabruroh nih, Pak Kiai? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan haji mabrur maupun haji mabruroh. Mabrur adalah untuk laki-laki karena memang disebutkan dengan mudzakkar. Kemudian mabrur itu sebutan untuk perempuan, muannas. Jadi mabrur dan mabruroh mempunyai pengertian yang sama. Artinya mabrur itu adalah baik dan benar. Baik di dalam menjalankan ibadahnya sesuai dengan aturan maupun sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan niatnya tentunya juga dengan niat yang betul-betul mengharapkan ridho dan rahmat dari Allah semata. Tidak ada niat yang lain. Karena memang mabrur dan mabruroh ini adalah pemberian atau rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala dalam menjalankan ibadah haji itu sendiri. Ibadah haji mabrur, yang mabrur maupun yang haji yang mabruroh adalah ada dampak setelah melaksanakan ibadah haji. Jadi kalau di dalam al-hadis dijelaskan wama mabruroh, apa yang dikatakan mabruroh wahai Rasulullah. Rasulullah menjawab dalam satu hadis, it'amut ta'am, dia menjadi orang yang dermawan. It'amut ta'am itu memberi makan. Jadi orang suka memberi makan. Karena pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, makan adalah menjadi sebuah kepentingan yang pokok. Walaupun sekarang juga masih seperti itu, tetapi mungkin sangat jarang orang yang kekurangan makan. Tapi zaman Rasulullah sangatlah dibutuhkan oleh masyarakat saat itu. Maka Rasulullah menekankan pertama kali adalah memberi makan. Tetapi yang dimaksud bukan hanya memberi makan, menjadi lebih dermawan daripada saat belum melaksanakan ibadah haji. Karena kalau memberi makan saja itu untuk orang sekarang barangkali tidak terlalu berat, ya. Tapi kalau untuk dermawan itu menjadi sebuah perjuangan. Apakah itu membuat masjid atau memberikan membiayai kegiatan-kegiatan yang sifatnya Islam, membiayai kegiatan-kegiatan yang sifatnya untuk kepentingan agama, itu ini yang dikatakan lebih dermawan. Itu yang dimaksudkan dengan mabrur. Yang kedua, thayyibul kalam. Thayyibul kalam itu menjadi baik omongannya. Omongannya itu yang tadinya kurang baik didengar oleh masyarakat, didengar oleh keluarga, didengar oleh anak dan lain-lain, tapi menjadi lebih baik, menjadi lebih soft, didengarnya lebih enak, dan juga lebih banyak zikirnya kepada Allah. Itu yang diharapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menjalankan ibadah haji, mabrur maupun mabruroh. Seperti itu, Mbak. Iya. Nah, tentunya bukan hanya gelar di depan atau sebelum nama ya Pak Kiai, tapi bagaimana orang-orang yang sudah berhaji ini bisa mewujudkan nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, seperti apa sih ciri-ciri haji yang mabrur dan mabruroh? Baik, sebenarnya sebutan nama di depan dengan nama haji, kalau bisa enggak usah, enggak apa-apa. Karena itu akan membuat di dalam hatinya itu ada sesuatu yang ingin ditampilkan. Padahal dalam melaksanakan ibadah haji itu bukan untuk penampilan kepada manusia, tetapi betul-betul penghambaan seorang manusia terhadap Robnya, terhadap Tuhannya.
Sehingga dalam menjalankan ibadahnya itu benar-benar tidak ada harapan yang lain kecuali mengharapkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena semua amalan yang tidak mengharapkan ridho dan rahmat dari Allah itu Allah nggak akan memberikan pahala. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa btigha'a wajhi rabbil a'la wala sawfa yarda. Dalam Al-Qur'an menyatakan demikian. Allah tidak akan membalas sebuah amalan yang tidak mengharapkan ridho dari Allah. Hanya orang yang mengharapkan ridho dan wajah Allah saja, orang yang beramal itu yang akan mendapatkan pembalasan ataupun rahmat dari Allah berupa surga di akhirat nanti. Nah, untuk dampak di akhirat, harapan manusia semua amalan yang dilakukan itu akan menghasilkan akhirat, menghasilkan surga di akhirat, mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah serta rahmat dari Allah dan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menjalankan semua ibadahnya. Nah, dampak di dunianya adalah orang itu menjadi lebih baik dalam kalimatnya, menjadi lebih baik dalam bersedekahnya. Tentu ini ukurannya tidak menjadi besar dan kecilnya, tetapi keikhlasan di dalam menjalankan apa itu sedekah, apakah itu mendermakan, ataukah itu memberikan bantuan kepada yang lain. Demikian, Mbak. Baik, terima kasih Pak Kiai. Semoga tentunya kita bisa benar-benar mengerti makna dan seperti apa hakikatnya untuk menjadi haji yang mabrur dan juga mabruroh. Terima kasih untuk perbincangannya CEO PT Tisaga Multazam Utama Kiai Haji Imam Basori. Wassalamualaikum.